Hari ini adalah penutupan seri pengajaran kitab Habakuk. Yang saya beri judul The Power of Faith atau kuasa iman. Mari kita buka sama-sama Habakuk pasal yang ketiga. Jikalau Anda belum atau tidak sempat yang lalu keluputan untuk menyaksikan seriannya yang pasal 1 dan pasal 2, harus didengarkan supaya penuh pertumbuhan. Supaya lengkap bertumbuhnya nggak setengah-setengah atau sebagian. The Power of Faith, kuasa iman. Habakuk pasal yang ketiga adalah doa seorang nabi. Judulnya di Alkitab kita adalah doa Nabi Habakuk. Ambil catatan, mari kita benar-benar resapi rema-rema dalam hidup ini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan ayat 1. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Berhenti sampai sana, saya jelaskan dulu. Ayat 1, doa Nabi Habakuk, garis bawahi doa Nabi. Doa Nabi itu setara dengan syafaat. Jadi bukan seperti kita doanya hanyalah untuk diri sendiri. Nabi punya tanggung jawab yang besar. Habakuk melayani di saat-saat kegelapan di dalam sejarah bangsa Israel. Dia punya beban yang luar biasa. Seluruh negeri ada di pundaknya. Tapi Nabi Habakuk sendiri sedang bergumul. Dan tidak sedikit pertanyaannya yang membara di dada. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tidak main-main saudara. Doa Nabi ini menurut nada meratapi. Sedangkan Habakuk masih bergumul, dia nggak dapat jawaban yang dia inginkan. Dia masih kebingungan. Dia harus menanggung orang lain pula. That's the power of faith, isn't it? Kuasa iman membuat kita bukan hanya menjadi orang yang panjang sabar, tapi menjadi orang yang overbearing. Bukan hanya long suffering. Artinya kita sendiri masih bergumul dengan diri sendiri, masih ada banyak pertanyaan belum dijawab sama Tuhan, kita belum mengerti segala keadaan, bahkan nggak tahu masa depan, kita harus nanggung orang di kiri kanan. Baik itu keluarga sendiri, darah daging, ataupun tubuh Kristus. Mungkin saudara seiman, bahkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, kita harus bersyafaat. Faith makes us strong. Ujung daripada iman adalah pengenalan akan Tuhan. That's true. Betul itu. Tetapi tahu nggak bahwa iman kita itu memberi kita kuasa sehingga kita punya ruang lebih untuk menanggung orang lain pula di dalam doa. Nabi ini bergumul untuk bangsanya, sedangkan pergumulan pribadinya pun belum selesai. Doa Nabi dia bersyafaat. Oleh karena itu orang yang beriman pada Yesus gak bisa hanya doa bagi dirinya melulu. Dia pasti cepat lambat, Roh Kudus akan ajari dia untuk berdoa syafaat. Buat orang lain, kata syafaat itu artinya berdiri di antara Allah dengan manusia, standing in the gap. We pray for our neighbors. Kita berdoa bagi tetangga kita, Tuhan selamatkan keluarga itu. Yang hari ini hidup mereka gak keruan. We pray for those who are backslidden. Kita berdoa bagi mereka yang sudah mundur dari Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan bawa orang itu kembali ke kasih mula-mula. Supaya dia bertobat lagi atau kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Buat penginjilan, buat misi Yesus Kristus untuk perintisan gereja. Padahal kita sendiri sedang dilanda dengan pandemi. Atau mungkin bahkan ada di antara kita yang mengalami pergumulan ekonomi atau sakit penyakit. Bahkan ada yang kehilangan seseorang yang dia cintai. Yang barusan meninggal dunia sedang berkabung. Tapi Tuhan langsung kasih di hatinya sesuatu kekuatan lebih karena imannya pada Tuhan. Tuhan beri dia kuasa untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Tuhan memberi dia kelebihan. Yaitu dia bisa memikirkan orang lain. Bahkan di dalam pergumulannya sendiri. Yang belum dijawab oleh Tuhan. Saya kagum dengan Habakuk. Kalau Anda baca pasal 1 dan 2 ada banyak sekali pertanyaan. Dia belum dapat jawaban yang memuaskan. Ayat 1 dibuka dengan doa Nabi. Menurut nada ratapan. Dia meratapi bangsanya. Dia berdoa bagi keselamatan mereka. Dia berdoa bagi kebutuhan orang lain. Mungkin ada orang yang bergumul finansilnya. Apakah dia kaya raya? Tidak. Dia sendiri punya kebutuhan. Dia sendiri punya keperluan. Jadilah umat yang beriman pada Tuhan. Iman itu bukan
suatu kuasa untuk mendapatkan barang atau memperoleh benda. Iman itu adalah kekuatan lebih untuk memperhatikan orang lain juga. Saya berikan definisi baru, iman itu bukan sekedar percaya. Percaya itu so-so lah ya, biasa. Tapi kalau kita terbeban untuk orang lain, percaya kita itu bisa bertambah. Ketika seseorang merasakan bahaya bagi anaknya, seorang ibu rumah tangga yang kurus kering, tidak berotot tangannya, tiba-tiba jadi kuat seperti Hercules. Demi melindungi putra-putrinya. Mungkin lagi kebakaran, tiba-tiba seorang mama bisa gendong bayinya dan berlari cepat seperti flash. Ketika mata kita tidak tertuju pada diri sendiri, iman kita jadi luar biasa. Ketika kita memperhatikan orang lain, tiba-tiba orang Kristen biasa menjadi nabi. Iman itu bukan demi mendapat barang. Iman itu kekuatan ekstra. Sedang kita sendiri bergumul bisa memperhatikan orang lain juga. Ayat 1 ini dahsyat. Saya belum ke ayat 2, baru di doa Nabi menurut nada ratapan. Jadilah orang beriman. Use your faith for you and for other people too. Pakailah imanmu, biji sesawi itu. Jangan pindahkan gunung sendiri. Sambil kita memindahkan gunung kita, pindahkan gunung orang lain juga. Hari-hari ini jangan hidup egois ya, jemaat. Jangan pikirannya me and me. Tritunggal di dalam dirimu yang berdosa itu yaitu aku, saya, dan diriku. Jangan hidup bagi itu. Hari-hari ini hiduplah untuk perkara-perkara Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Dahsyat sekali ayat 2 ini. Kalau kita baca pasal 2 ayat 1 gak usah dibuka. Bermula dengan Habakuk protes ke tata Allah dan berkata, aku hendak berdiri di tempat pengintaianku dan hendak berdiri tegak di menara-menaraku. Aku hendak meninjau dan menanti apa yang hendak difirmankannya kepadaku dan jawaban apa yang akan diberikan kepadaku menurut pengaduanku. Ayat satu pasal sebelumnya Habakuk terdengar seperti lancang dan berani sekali sama Tuhan. Ayo coba Tuhan jawab aku. Ya, bukankah engkau berkata begini, bukankah ini karaktermu, kenapa kau izinkan demikian, kenapa realitanya berbeda? Mana keadilanmu ya Bapak? Katanya engkau Allah semesta alam, hakim semua yang hidup dan mati. Tapi kenapa kau izinkan orang berdosa, hidupnya foya-foya, orang baik tidak mujur kehidupannya. Kenapa dan sebagainya. Dia protes seolah-olah seorang anak kecil yang serbu ke kantor papanya dan berkata, you're not fair. You're not fair. Tapi satu pasal kemudian, setelah Habakuk mengalami pembentukan Tuhan. Setelah dia berdialog dengan Roh Kudus di Perjanjian Lama, terjadi perubahan hati. Dari seorang yang protes melulu, menjadi orang yang berkata begini, ayat 2 sekali lagi, Tuhan, bisa lihat tonasinya? Berbeda sudah. Telah ku dengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, aku takuti. Gak ada orang yang marah-marah, emosi, bernafsu ketika ketemu Yesus, tetap bernafsu, tetap marah, dan tetap emosi. Gak ada orang yang gelisah, gundah gulana, masuk ke hadirat Tuhan, keluarnya sama. Gak ada orang yang dalam keadaan bingung, atau lagi putus asa, putus pengharapan, tidak tahu mau kemana, buka halaman Alkitab, lalu setelah ditutup, tidak menerima sesuatu. Atau tidak menerima apa-apa. Tidak mungkin. Firman Tuhan yang sejati selalu mengubah pendengarnya. Bahkan ketika saya memberitakan firman seperti ini, saya sendiri diubahkan. Itu baru firman Tuhan bermata dua. Hadirat Allah, sekalipun lewat online atau benar-benar on-site kalau kita beribadah di gereja, atau saat teduh pribadi, atau 2-3 orang berkumpul, atau kelompok kecil, cell group, atau connect group, atau kita sendirian ketika menyapa Tuhan, gak mungkin itu tidak mengubahkan. Karena firman Tuhan yang sejati, kalau seseorang encountering Jesus, seseorang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, pasti mengalami perubahan. Yang diubahkan adalah orang itu dulu. Karena firman Tuhan yang sejati selalu mengubah hati. Lihat Habakuk, dia berdialog dengan Tuhan. Seolah-olah pertama-tama satu sisi dia sangat heboh sekali. Dia protes menyerbu tata Allah tanpa permisi. Tapi baru satu pasal berikutnya. Itu pasal 2 ayat 1, sekarang pasal 3 ayat 2. Tonasinya berbeda. Lord, I fear you. Tuhan, seperti Ayub kan? Ngamuk-ngamuk dia.
Padahal Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya, tapi gimana pun juga dia manusia. Ujungnya dia berkata, telah ku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihatmu. Aku cabut perkataanku, aku bertobat di bawah debu. Dia berkata, Lord, aku dengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan, aku takuti. Jangan gampang percaya dengan orang yang mengaku tahu firman, lihat hidupnya. Juga jangan gampang memberitakan firman, merasa mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena firman kalau melaluimu, hidupmu akan berubah dulu. Mari kita kejar perubahan hidup hari-hari ini. Itu yang berkenan pada Tuhan, itu yang kekal sih. Dunia silih berganti, gonjang-ganjing terus datang. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap bertindak dan tetap kuat dalam segala situasi. Lalu, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Garis bawah itu. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. May my relationship and fellowship with you be made alive nowadays. Demikian kira-kira bahasanya dalam doa Habakuk. Biarlah hubunganku dengan Tuhan dan persekutuanku dengan Roh Kudus dibuat hidup hari-hari ini ya Tuhan. Itu maksudnya hidupkanlah aku, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, pekerjaanmu itu. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Yang satu hidupkanlah, yang satu nyatakanlah. Nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib. Sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Hidupkanlah dan nyatakanlah, apa bedanya? Hidupkanlah pekerjaanmu dalam lintasan tahun. Hidupkanlah hubunganku, may my relationship with you be made alive nowadays. Biarkan hubungan dan persekutuanku dengan Roh Kudus dibuat hidup hari-hari ini. Hari-hari apa sih? Habakuk itu hari-hari pembuangan. Orang bangsa Israel itu di pengasingan di negeri orang. Dia sudah bye-bye dengan tanah air karena dia dijajah, bukan? Habakuk ini adalah nabi di zaman perang. Israel kalah total. Bahkan 10 suku itu musnah, punah, beneran punah. Sisa 2 diambil Babilonia, dibawa ke Babel 70 tahun masa suram. Hidupkanlah dalam lintasan tahun. Orang bisa hidup rohaninya kalau segala sesuatu nyaman. Apalagi kalau dia disuap dengan sendok emas. Kondisi baik-baik saja. Orang Indonesia kalau ditanya kan jawabannya selalu positif. Apa kabar? Baik. Nggak mikir dulu, baik dulu. Tapi ngomong lebih lanjut, setengah jam kemudian berlinang air mata berkata, hidupku tidak baik-baik saja. Tapi Habakuk ini bisa berkata, hidupkanlah aku di tahun-tahun yang paling buruk ini. Wow, that's faith, right? Iman itu bisa melihat titik terang, bahkan bisa melihat titik balik. Titik terang itu secercah harapan. Titik balik itu terjadi reversal. Terjadi transformasi, terjadi perubahan arah 180 derajat. Dari defeat to victory, dari kekalahan pada kemenangan. Hidupkanlah aku dalam lintasan tahun. Kemenangan selalu dimulai dengan terobosan hubungan dengan Tuhan. Lalu nyatakanlah itu dalam lintasan tahun itu artinya make known your promise to me. Make known your power and your providence to me. Your provision to me. Beritahu padaku Tuhan, nyatakanlah sekarang. Nyatakanlah persediaanmu, janjimu dan kuasamu tunjukkan padaku. Padahal dia dalam pembuangan. Dan itu sudah fix dari Tuhan, gak bisa ditawar-menawar, no negosiasi. Tuhan sudah berbicara dari sejak Yeremia, nabi-nabi itu dan berkata bahwa bangsa Israel akan masuk dalam pengasingan, pembuangan selama 70 tahun tidak bisa berkurang. Tuhan tidak mau dibargain. Kalau saya jadi Habakuk mungkin saya sudah nyerah dan berkata, ya sudah. Toh kita sekarang ke depan gak bisa apa-apa, senantiasa kalah, terpuruk, jatuh ketiban tangga. Sudah jatuh, tertimpa lagi. Ya sudahlah. Biasanya kita langsung tinggalkan mesbah doa kita. Buat apa berdoa? Percuma. Kita gak lagi baca Alkitab, ngapain kuatkan diri sendiri, gak ada pelayanan. Buat apa kita berdoa kalau gak dijawab seolah-olah. Jikalau tidak ada mujizat, ngapain beriman? Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, dan mau bunuh diri. Lagu apaan itu? Waktu saya kecil sering dengar waktu di sekolah. Itu salah cipta lagu seperti itu. Tapi itu yang menceritakan tentang kondisi dunia jikalau putus asa. Ketika sudah terhimpit, maju kena, mundur kena,
manusia biasanya lepaskan bentengnya. Dan biasanya manusia ganti Tuhannya. Habakuk tidak. Dia berkata, no. Even though, sekalipun pohon ara tidak berbuah, 70 tahun ke depan ini suram. Nonetheless, bagaimanapun juga, hidupkanlah hubunganku dengan Kau Tuhan. Di masa-masa suram ini. Sekalipun belum ada mujizat terjadi, hidupkanlah aku. Nyatakanlah sekarang. Aku mau mengalami sehari demi sehari kesusahan itu, tidak lebih. Aku mau mengalami penyertaan, bukan kesusahan. Kesusahan boleh terjadi biar sehari demi sehari. Tapi penyertaan harus terjadi pula. Ini yang kudamba dan rindukan. Aku ingin Kau sertai. Setiap hari adalah testimoni. Gimana kasih-Mu cukup bagiku sekalipun ada duri di dalam daging ini. Iman itu pasti positif, tapi positif gak tentu iman. Iman itu so pasti positif. Jadi kalau orang negatif sudah pasti gak bisa beriman. Positif aja gak tentu beriman kok. Jadi jangan negatif. Kalau negatif sudah, kalau Anda negatif sudah otomatis WO atau kalah sebelum pertandingan sudah pasti out eliminasi. Tidak bisa beriman. Sedangkan iman saja gak tentu hanya positif. Orang positif gak tentu beriman. Harus firman. Iman itu harus firman. Gak hanya pikiran positif manusia. Apalagi kalau pikirannya negatif melulu. Bagaimana beriman orang itu? Make known your promise to me. Ini yang disebut perisai iman. Yang Paulus katakan di Efesus. Kan kita tahu pedang iman, pedang roh, itu firman. Kita juga tahu sekarang perisai iman. Apa itu perisai iman ya? Dijelaskan di Habakuk. Kalau baca Alkitab itu perjanjian lama baru itu saling melengkapi. Arti iman itu begini. Ketika kita sedang dalam suatu situasi deadlock. Lockdownnya itu di dalam. Mau kiri nggak ada jalan, kanan nggak ada jalan. Depan kena, belakang kena. Terhimpit kita nggak bisa kemana-mana. Mau mati nggak bisa. Ya kan? Hidup juga nggak sanggup. Jadi gimana nih? Perisai iman itu bertahan. Namanya perisai kan? Dipedangi, dipanahi terus bertahan. Pertahanan iman itu bunyinya begini. Yang pertama tadi, hidupkanlah aku di dalam lintasan tahun. Tuhan, hidupkan rohaniku. Roh kita harus menyala. Mujizat nggak mujizat. Dikabulkan atau belum. Terobosan atau jalan buntu. Selalu punya komitmen, my spirit must come alive. Hubunganku dengan Tuhan tidak boleh mandek, tidak boleh mati, tidak boleh macet, tidak boleh lockdown. Hidup boleh lockdown, hati batinku bisa habis lenyap. Gunung batuku, my relationship with you, tidak bisa lockdown. Hidupkan rohku. Lalu nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Tuhan, bekerjalah di dalamku. You have to continue to work in me. Jangan berhenti, terus bekerja, kerjakan suatu hati, sikap hati, atau kerjakan di dalam diriku keserupaan dengan Kristus. Pokoknya hidupku harus ada testimoni. Nggak tentu mujizat terjadi. Tapi testimoni bagaimana Tuhan beserta. Bagaimana Tuhan peduli. Bagaimana Tuhan kuatkan aku dalam sengsara. Bagaimana Tuhan membuatku tabah. Bagaimana Tuhan memberi aku hikmat untuk menerima. Dan apa yang bisa kuubahkan imanku gimana digoyangkan tapi tetap keluar sebagai pemenang. Tuhan, hidupku adalah kesaksian. Dan lihat ayat ini, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Akhir kalimat di ayat 2. Sekalipun ya, jikalau saya berkata begini bukan berarti Tuhan memang marah. Jikalau Tuhan murka kepadamu dan kepadaku, tetap jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan itu jarang ngamuk. Tuhan itu jarang marah. Berkali-kali dalam perjalanan hidup saya mengikut Yesus, kan sekarang ini take-nya tahun 2020. Siapa tahu nanti ini khotbah yang direkam ini akan terus menerus sampai anak cucu kita kan. Tapi sekarang 2020, jadi saya bertobat 92. 28 tahun lalu, 28 tahun saya ikut Tuhan. Berkali-kali saya salah paham dengan Kristus. Saya kira Tuhan masih marah sama saya karena saya berbuat sesuatu yang buruk. Atau karena saya kurang taat. Atau karena saya teledor sesuatu tanpa sengaja, apalagi yang disengaja. Setiap kali saya kira Tuhan marah, masuk hadirat Tuhan, saya keluarnya cengeng, saya dijamah Tuhan terharu, ternyata saya salah, Tuhan tidak marah sama sekali, tapi Tuhan mengkoreksi dengan kasih. Saya berkali-kali dibuat malu di hadapan Tuhan, mengira bahwa Tuhan itu pasti murka, saya salah paham dengan dia. Tapi ternyata beliau sabar dan panjang sabar. Saya ngomong begini bukan berarti Tuhan sedang murka dengan Anda. Dalam hidup saya 28 tahun ini, bukan berarti saya ini anak yang baik, selalu setia,
Nggak ada jatuh bangunnya, enggak, kita semua ini darah daging manusia. Tapi terus terang, nakal-nakalnya saya ini, secara rohani, kekurangan kelemahan saya, ketidaksempurnaan semuanya itu. 28 tahun ini saya ingat hanya sekali Tuhan marah sama saya. Hanya sekali in 28 years. Mana ada orang sesabar itu, makanya Tuhan itu panjang sabar. Makanya Tuhan itu buah roh, kesabaran, Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi sekalipun, sekali itu Tuhan marah pun. Kalau Tuhan memang murka, sudah pasti karena kita layak menerima itu. Memang karena kita layak untuk dimurkai. Dan jikalau Allah marah dengan Anda, jangan tinggalkan dia. Bukankah Ibrani berkata Tuhan hanya menyesal anak yang dia anggap sah, anak yang dianggap palsu, anak gampangan, tidak akan sama sekali Tuhan gubris atau pedulikan. Tuhan tidak akan didik. Jadi jangan tawar hati kalau Tuhan mendisiplinmu. Jikalau hari ini Anda suffering a consequence as a result of a certain sin, jikalau Anda mengalami konsekuensi oleh karena sebuah perbuatan dosa, tanggung saja. Sebab dalam marah Tuhan pun Tuhan itu panjang sabar. Tetap ada mercy atau kasih karunia dalam murkanya. Sebab dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya, ingat itu. Kalau Tuhan ngamuk sekalipun, Tuhan jarang. Please, don't unchristianize yourself. Jangan menjadi orang non-Kristen di dalam hati dan memilih untuk meninggalkan hadiratnya. Ayat 3, Allah datang dari sebelumnya. Ayat 3 dulu. Allah datang dari negeri Teman. Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Tunggu sebentar, kok tiba-tiba ke negeri Teman lah, pegunungan Paran. Kok ada geografis, lokasi-lokasi. Yang mana saya rasa ini history. True, ini sejarah. Apa maksudnya? Sekali lagi saya ingatkan, Habakuk tinggal di zaman seperti apa? Dia tinggal di zaman memasuki pengasingan atau pembuangan. Dua suku Israel tersebut akan 70 tahun sudah ditakdirkan Tuhan, tidak bisa diubah. Sekalipun Samuel dan Elia berdiri di hadapan Allah, berseru bagi bangsa Israel, Tuhan tidak korting 70 tahun itu. Jadi mereka sudah pasti dapat bagian 70 years masa suram. Nah Habakuk gimana ya jadi orang kalau nggak ada harapan ya? Jikalau masa depan kita yang kita lihat itu hanyalah hukuman, gimana? Murka yang harus dialami oleh bangsa Israel adalah 70 years atau 70 tahun. 7 abad yang tidak bisa berkurang sama sekali. Kalau Anda tidak bisa melihat jalan di depan, alias di depan itu hanyalah suram. Tidak ada titik terang. Maka belajarlah dari Habakuk. Ayat 3 ini hikmat. Dan seterusnya nanti Anda lihat, ini adalah cara berpikir Habakuk yang dituangkan dalam doanya. Kalau Anda ke depan nggak bisa lihat titik terang, titik balik apalagi, menolehlah ke belakang, diizinkan. Lihatlah ke belakang kepada segala sesuatu yang Allah pernah lakukan dalam hidupmu. Segala pekerjaan dan perbuatannya. Dan habiskan peluru hatimu dan syukuri satu persatu. Satu-satunya alasan kita diizinkan menoleh ke belakang bukanlah untuk mengingat kesalahan orang. Atau bukanlah supaya kita membuka diri pada iblis untuk menuduh kita lagi. Satu-satunya alasan kita untuk menoleh ke belakang bukanlah supaya masa lalu kita bisa mendikte masa sekarang kita. Bukan. Satu-satunya alasan mengapa kita diizinkan oleh firman untuk menoleh ke belakang adalah untuk mengingat perbuatannya. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Ingat lagi nostalgia. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Nyatakanlah lagi supaya iman kita itu spring up. Supaya iman kita itu naik seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Dia referensi ke masa lalu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Seperti dahulu kala. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Kalau Anda tidak bisa lihat jalan ke depan, please lihat jalan ke belakang ketika Tuhan menolongmu, melepaskanmu dari musuh, membebaskanmu dari hutang, menyembuhkan tetanggamu, memakaimu untuk menyelamatkan seseorang, untuk bersaksi kepada seseorang. Ketika jawaban doa datang, ketika Anda berseru Tuhan dengar.
Satu persatu itu ingat. Count your blessings one by one. If there is no blessing in front of you, count your blessings behind you. Kalau Anda tidak bisa lagi melihat berkat di depan, gak ada yang bisa dihitung lagi. Hitung yang di belakang, ulangi lagi. Keluarkan dari accountingnya. Keluarkan dari pembukuan Anda di dalam hati. Hitung satu persatu, habiskan peluru imanmu di situ. Habakuk memilih seumur hidupnya. Kalau 70 tahun dia gak melihat jalan keluar. Di dalam penjara jiwanya. Penjara hidup maksudnya, jiwanya harus bebas. Di dalam penjara hidupnya, jiwanya memilih untuk memandang pada pekerjaan Tuhan. Kalau enggak ada di depan, belakang pun jadi. I want to see Jesus face to